Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memaparkan materi yaitu kajian teoritis komunikasi korporat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi strategik korporat. Eh, Baik, langsung saja. eh, Untuk kali ini, saya akan memaparkan materinya yang saya buatkan sendiri ya untuk teman-teman sekalian dengan bantuan Ibu Lela Mona juga ya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Jadi dalam materi hari ini saya akan membahas tentang 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu apa itu teori, apa itu komunikasi korporat, apa arti komunikasi, tujuan komunikasi korporat, dan perubahan pendekatan bisnis. Jadi, pembahasan ini ada di buku Komunikasi Korporat ya yang ditulis oleh Ibu Lela sendiri dan Dr. Edi Kurnia. Jadi dalam konteks teoritis dan praktis itu dari buku Ibu Lela sendiri, begitu ya. Jadi kita mulai dari pembahasan pertama, apa itu teori? Secara garis besar, teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Jadi, kalimat ini dikatakan oleh Little John dan Voss pada tahun 2011. Selanjutnya, apa arti komunikasi? Nah, pada strata satu ya, tentunya kita sudah mempelajari apa arti komunikasi. Nah, secara garis besar, komunikasi merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi dianggap tercapai ketika penerima pesan memahami pesan dan perasaan dari pengirim pesan dengan makna yang sama, seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Jadi, apabila tidak saling memahami antara pesan yang disampaikan, itu bisa dapat katakan sebagai misunderstanding ya. Jadi ada bedanya nih misunderstanding dan miskomunikasi. Jadi kalau misalnya tidak memahami dari pesan yang disampaikan, itu bisa kita sebut sebagai misunderstanding. Selanjutnya model komunikasi eh, dari Laswell. Yang pertama yaitu who, siapa yang mengatakan, lalu say what, apa yang dikatakan, lalu in which channel, melalui apa, to whom, kepada siapa. Lalu yang terakhir, with what effect, apa efek dari pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi ada poin-poin penting di sana. Jadi apa yang kita katakan, eh, terus pesan yang kita sampaikan itu melalui apa? Melalui media kah? Melalui mulut kah? Melalui gerak tubuh kah? Terus harus ada orang yang menerima pesannya atau whom. Terus efek dari komunikasi tersebut atau dari pesan tersebut, gitu ya. Selanjutnya, apa itu komunikasi korporat? Nah, secara garis besar, kerangka keseluruhan yang koordinasikan komunikasi pemasaran, organisasi, dan manajemen dalam mengintegrasikan pesan bisnis. Hal ini disampaikan oleh Van Riel pada tahun 1995. Di sini kita bisa lihat ya, ada 3 pola komunikasi atau 3 cabang ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Van Riel sendiri, yaitu communication mix. Yang pertama ada manajemen communication, yang kedua marketing communication, yang tiga organisasi communication. Jadi 3 cabang ilmu ini memang saling berhubungan ya dalam dunia komunikasi begitu.
Apa sih masing-masing arti dari tiga cabang ilmu ini? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, manajemen komunikasi. Fungsi manajemen yang mengambil posisi sebagai jembatan antara level manajemen di dalam perusahaan atau kelompok internal secara eksternal perusahaan. Yang kedua, komunikasi pemasaran. Biasanya mengambil porsi sebagian besar anggaran di kebanyakan perusahaan, di antaranya untuk iklan maupun activation. Jadi memang tim marketing ya bisa kita sebut. Tim marketing ini memang sangat banyak mengambil anggaran perusahaan karena memang mereka ditugaskan untuk mempromosikan baik itu jasa atau produk yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh perusahaan itu maupun mempromosikan perusahaannya sendiri dalam hal seperti nge-branding agar orang-orang tahu brand mereka apa, jasa mereka apa, perusahaan mereka apa, begitu. Terus yang ketiga, komunikasi organisasi. Umumnya berasal dari ahli di bidang public relation, hubungan investor, dan komunikasi internal. Nah, biasanya untuk komunikasi organisasi ini eh, menugaskan perusahaan itu menugaskan manpower untuk menjalin hubungan dengan pihak luar. Dalam hal outputnya diharapkan dari hal kerjasama itu mereka mendapatkan investasi dari luar atau mendapatkan investor dari luar agar sama-sama bisa mengembangkan jasa atau produk yang dibuat oleh perusahaan gitu ya. Selanjutnya, tujuan komunikasi korporat. Ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama, menyampaikan informasi mengenai perusahaan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, membujuk halayak yang dituju. Dalam hal ini, upaya komunikasi yang ditargetkan adalah memperoleh reaksi dari halayak berupa dukungan. Yang ketiga, kerjasama dengan halayak. Sinergi ini sangat penting dan memberdayakan. Selanjutnya, perubahan pendekatan bisnis. Nah, kita udah masuk di pokok pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu perubahan pendekatan bisnis. Apa itu? Perubahan pendekatan bisnis merujuk pada bagaimana cara perusahaan menjalankan operasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan teknologi yang terus berkembang. Berikut beberapa aspek utama dari perubahan pendekatan bisnis. Yang pertama, dari fokus pada produk ke fokus pada pelanggan. Nah, ini bisa kita sebut di beberapa perusahaan. Terkadang mereka melakukan banyak inovasi produk tanpa menerima feedback atau tanpa mengambil feedback dari para pelanggan. Karena beberapa hal penting dari produk itu adalah harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau customer. Jadi dari sanalah produk-produk itu bisa dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan customernya begitu. Yang kedua, penggunaan teknologi dan digitalisasi. Seperti apa? Yang awalnya berjualan hanya dengan pasar offline atau door to door atau lewat langsung dengan ketemu orang, ini bisa kita mulai transisi ke arah digital seperti membuka pasar e-commerce. Jadi untuk mungkin toko-toko yang awalnya hanya berjualan secara offline, mereka mulai transisi ke membuka e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Jadi apa yang mereka jual secara offline mereka jual di situ juga gitu di e-commerce. Yang ketiga, dari persaingan ke kolaborasi. Nah, di tahun-tahun kemarin itu ada beberapa brand yang sangat bersaing. Jadi masing-masing brand itu bersaing untuk mendapatkan customer atau mendapatkan engagement customer secara besar-besaran agar customer ini lari ke atau membeli produk mereka saja. Nah, seiring berjalannya tahun,
atau beberapa dekade sampai sekarang ini banyak beberapa brand yang saling bekerja sama, bahkan yang sangat kontras atau bisa kita sebut industrinya berbeda. Misal kolaborasi antara kosmetik dan eh, makanan. Jadi atau misalnya artis atau jasa berkolaborasi dengan produk sepatu atau fashion. Nah, jadi di situ banyak hal yang dikolaborasikan, baik itu secara desain maupun secara promosi, begitu. Yang keempat, perubahan dalam pemasaran dan komunikasi. Jadi di sini bisa kita sebut yang awalnya kita hanya melakukan pemasaran di satu kota atau misalnya hanya di satu channel, misal hanya lewat Instagram, kita mulai transisi menyesuaikan berkembangnya teknologi. Nah, apalagi di tahun 2025 ini sangat banyak pengguna TikTok khususnya yang ada di Indonesia. Nah, jadi better mungkin kita bisa melakukan penyesuaian itu. Yang awalnya kita hanya promosi melalui Facebook mungkin ya untuk orang-orang tua, untuk orang-orang golongan tua, kita mulai beranjak ke Instagram, ke TikTok, ke WhatsApp, atau email, atau digital marketing lainnya ya. Itu bisa kita mulai dari sekarang. Yang kelima, yang terakhir, model bisnis berbasis platform dan ekonomi berbagi. Jadi berbasis platform ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya. Jadi kita mulai membuka banyak platform untuk berjualan, untuk memasarkan bisnis kita. Jadi yang awalnya hanya pakai Facebook, kita mulai pakai Instagram, mulai pakai TikTok. Yang awalnya hanya di offline, kita mulai membuka pasar e-commerce lewat Tokopedia maupun Shopee begitu. Jadi itu ya teman-teman materi tentang kajian teoretis komunikasi korporat by Kakak Rusdianto. Jika teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa membacanya kembali ya di buku yang dikeluarkan oleh Ibu Laila Mona ya, yaitu Komunikasi Korporat Konteks Teoritis dan Praktis. Atau bisa teman-teman cari di Google atau bisa teman-teman cari di YouTube Ibu Monanya sendiri ya, itu ada. Jadi sekian dari saya, Kakak Rusdianto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.